Om Swastiastu. Selamat siang Pak Sen. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dari pembelajaran yang sudah Pak Sen laksanakan di kelas. Nah, seperti itu Pak Sen. Ya. Nah jadi begini Pak Rus, sebenarnya kan program ini kegiatan supervisi kan sudah sering kita lakukan dari tahun ke tahun, termasuk juga teman-teman yang mendampingi saya pada saat observasi kelas itu tidak hanya Pak Agus saja. Tahun lalu juga ada senior saya yang menjadi guru kelas 2 yang mungkin menjadi observer saya. Nah mungkin observasi yang tadi di pembelajaran tadi ya saya merasa lebih istimewa. Jadi kenapa? Karena Pak Agus memang benar-benar berusaha mengkondisikan saya agar siap pada saat observasi pembelajaran. Gak apa-apa kan dulu Pak Agus saya cerita dulu sedikit. Ternyata kalau langsung ke poin bukan rasanya belum dapat benang merahnya. Nah, jadi karena Pak Agus sudah mengkondisikan saya siap pada saat kegiatan pra-observasi, sehingga di observasinya itu banyak hal yang saya benahi. Karena banyak hal yang sudah saya benahi bukan berarti saya sempurna sekali di mata Pak Agus tadi. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu saya ceritakan ke Pak Agus, di mana setiap proses pembelajaran itu ada yang sudah saya persiapkan, tapi saya lupa menyampaikan. Ada yang sudah saya anak-anak saya kondisikan, tapi lupa bagaimana mendampinginya. Nah itu juga karena tadi direkam juga Pak Agus saya ke bawah, jadinya saya agak canggung begitu. Jadi sangat istimewa sekali kegiatan observasi. Nah Pak Agus, dari kacamata Pak Agus, kan saya sudah berusaha sebaik mungkin di kegiatan pra-observasi. Pak Agus sudah menyiapkan saya, namun belum juga saya merasa sempurna. Untuk menyempurnakan hal ini, kira-kira bagaimana nanti, gimana komentarnya Pak Agus terhadap pembelajaran saya hari ini? Oke, baik Pak Sen. Nah dari pembelajaran yang Pak Sen lakukan tadi, kira-kira ini menurut Pak Sen dari proses dari awal sampai akhir pembelajaran, apakah ada mungkin yang kurang penyampaiannya atau mungkin strateginya yang belum pas atau gimana? Nah, itu udah bagus. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya perlu melihat langkah-langkah yang sudah saya terapkan dari awal. Pertama, pada saat kegiatan pendahuluan, sebenarnya saya bingung ya Pak Agus. Saya sebenarnya tidak terbiasa menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi ketika pada saat kegiatan pra-observasi Pak Agus memplot saya harus menyampaikan tujuan pembelajaran, sebenarnya saya sudah ingat, tapi saya tidak menyampaikannya. Mungkin karena itu kebiasaan saya itu Pak Agus, sehingga saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu sih sebenarnya yang pertama di kegiatan pendahuluan. Kemudian di kegiatan inti Pak Agus, saya merasa kurang di sana. Karena kenapa? Dari segi fasilitas, LKPD sudah saya persiapkan, tapi kenapa saya pada saat mendampingi murid itu kok bisa ya saya tidak terlalu fokus mendampingi anak-anak, sehingga banyak sekali mungkin Pak Agus lihat juga anak-anak yang bertanya, anak-anak yang bingung, tidak terfasilitasi dengan baik. Itu sebenarnya di sana sih secara letaknya kurang. Termasuk juga di bagian akhir, saya terlalu fokus terhadap pengambilan kesimpulan sendiri. Karena saya biasanya seperti itu Pak Agus. Nah kalau boleh tahu ini Pak Sen, mungkin ketika Pak Sen tidak
fokus terhadap langkah-langkah atau strategi yang sudah Pak Sen gunakan, kira-kira apa penyebabnya kok bisa tadi bilang tidak fokus? Bukan banyak sekali sebenarnya faktornya Pak. Dari kesiapan sih sudah, cuma penyebab saya tidak fokus itu apakah karena saya mungkin terlalu canggung karena pemain-pemainnya saya mengajar ini direkam. Ya. Apakah iya? Kemudian yang kedua, mungkin saya belum memahami langkah-langkah pembelajaran yang saya susun di RPP itu tidak realisasikan dengan baik. Karena ya mohon maaf belum Pak Agus, saya RPP-nya ini dapat kopi dari teman saya. Cuma saya baca sekilas jadinya tidak terlalu mencermati setiap langkah pembelajaran yang ada di sana. Itu bagus. Berarti ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi sehingga tidak fokus. Langkah pembelajaran Pak Sen ini ada mungkin yang terlewati dari yang pengajar itu. Ya. Nah, jadi untuk ke depan, apakah Pak Sen bisa fokus lebih dari pembelajaran yang sudah berjalan tadi? Sebenarnya sebagai seorang guru kan mestinya ya harus fokus. Tapi ya begini apa namanya Pak? Ketika saya ingin fokus dalam pembelajaran, yang saya mengajar, sebenarnya faktornya bukan hanya secara apa namanya dilihat dari kamera, tapi lebih dari itu saya sering mengajar, ya saya dapat telepon, kadang dari bapak kepala sekolah, kadang dari apa namanya pengajar praktik saya, telepon ada kepentingan seperti ini, tagihannya seperti ini. Kadang juga urusan keluarga, karena istri saya ini nggak bisa ditunduk atau tidak ditunduk. Jadi saya kondisikan, memang itu sih apa namanya fokusnya itu. Tapi saya akan berusaha mencoba untuk selalu fokus. Ya, di samping faktor-faktor yang ada. Wajibnya iya memang harus fokus ya. Tapi itu salah satu caranya mungkin dengan cara ya membatasi penggunaan handphone ataupun apa namanya membatasi komunikasi dengan keluarga di saat-saat jam mengajar. Nah, kalau misalnya Pak Sen, kalau misalnya pembelajaran mana yang lebih efektif ketika proses pembelajaran Pak Sen itu ketika direkam apa ketika tidak direkam? Nah, karena ini kan tadi kita melakukan perekaman, mungkin salah satu alasan Pak Sen tidak fokusnya salah satunya karena faktor rekaman. Nah, kalau misalnya tidak direkam, apakah bisa lebih efektif pembelajaran Pak Sen yang Pak Sen lakukan? Kalau misalnya tidak direkam, sebenarnya sih ini tergantung ke diri saya. Jadi ketika direkam, Apakah ada perbedaan seperti itu Pak? oh jelas ada. Ketika pembelajaran tidak direkam di kelas dengan pembelajaran yang tadi direkam ketika diobservasi, apakah ada nggak perbedaan dari segi proses pembelajaran tersebut? Ada Pak. Bedanya ya tadi kalau misalnya memang benar-benar akan diobservasi, saya memang benar-benar siap. Tapi ya, saya mungkin akan lebih agak tadi pada saat di kegiatan inti seperti apa, karena seolah-olah saya diawasi. Setiap manusia kalau diawasi kan agak terbatas, agak cakup. Apakah ada rasa nervous itu Pak Sen ketika diawasi, direkam? Pasti ada, karena rekaman itu bersifatnya permanen. Sekarang direkam, besoknya Pak Bos bisa dapat dia lagi, jadinya saya akan terus diingat ini gitu Pak. Kalau misalnya tidak direkam,
Ya memang sih dari segi kesiapan mungkin saya agak kurang, tapi saya bisa menjadi diri saya sendiri kelas. Nanti perbedaannya di sana ya, antara mungkin ketika apa namanya ada keleluasaan dalam mengajar, terbatas ketika direkam seperti itu ya. Nah baik, selain itu mungkin ada lagi kendala Pak sendiri ketika mengajar tadi itu, ada permasalahan yang mungkin apa yang kurang, mungkin apa yang harus atau mungkin lebih disampaikan. Nah contohnya ketika Pak Sen di sini kan pembelajaran berdiferensiasi. Nah dari kegiatan diferensiasi itu kira-kira sudah masuk apa belum diferensiasi yang Pak Sen lakukan? Iya, sebenarnya saya ingin juga menyampaikan hal itu Pak. Jadi saya berarti masalah yang kurang fokus saya tadi, saya akan membatasi ya penggunaan gadget jelas pasti. Kemudian yang kedua ini masalah pembelajaran diferensiasi ini merupakan hal yang baru bagi saya. Karena sebelumnya saya nggak pernah mendiferensiasikan, baru kenal Pak Agus di acara diseminasi kemarin. Diferensiasi itu apa? Oh jadi saya tahu. Kemudian Pak Agus juga menekankan saya diferensiasinya bentuknya seperti ini. Secara teoritis sudah saya mengerti. Namun di materi kompetensi saya kan hanya menyampaikan diferensiasi produknya. Cuma saya tidak bisa didiferensiasi prosesnya seperti apa itu sebenarnya. Kemudian ketika siswa sudah terbagi dalam sebuah kelompok, ya saya akan bingung gimana nih tentang diferensiasi prosesnya gitu Pak. Kalau diferensiasi produk kan jelas produknya yang berbeda sudah diferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi sebenarnya di pengkondisian siswa untuk melengkapi diferensiasi prosesnya kayak bagaimana siswa itu sebenarnya. Baik Pak Sen, jadi sekarang yang terakhir mungkin Pak Sen bisa merefleksikan seluruh kegiatan yang tadi sudah berjalan, kira-kira apa yang mungkin Pak Sen bisa istilahnya kekurangan saat mengajar seperti itu bisa Pak Sen refleksikan, dan nanti di terakhir mohon izin nanti saya akan memberikan pandangan. Jadi dari segi kelebihannya kan, pertama kan saya sudah pasti dikondisikan sebagai istirahat. Kemudian karena saya juga senang di editing, bagian edit konten di Canva, termasuk juga saya senang memberikan materi dalam bentuk video. Saya rasa itu bisa menjadi kelebihan saya dan nanti berhadapan dengan kemudian untuk kekurangannya kan tadi pertama kurang fokus. Kekurangannya itu kan sudah saya terbantu dari Pak Agus bahwa saya harus membatasi penggunaan gadget di dalam kelas. Kemudian yang kedua di pembelajaran diferensiasi, saya hanya fokus diferensiasi produk, diferensiasi prosesnya masih belum. Saya rasa saya akan lebih mendalami lagi diferensiasi prosesnya seperti apa, karena saya masih bingung di sana. Ya, itu saja sebab kelebihan dan kekurangan yang bisa saya bilang. Pak Sen, jadi mohon izin mungkin bisa saya memberikan umpan balik sedikit terkait dengan pembelajaran Pak Sen agar pembelajaran ke depan bisa menjadi lebih. Nah, jadi ada beberapa umpan balik yang mungkin perlu saya tambahkan di sini Pak Sen. Jadi yang pertama itu penggunaan media itu sudah bagus. Jadi nanti Pak Sen cuma tinggal perbaharui kembali, lebih perbanyak
gambar-gambar nanti. Karena kan media pembelajaran kalau sudah isi gambar-gambar yang apalagi full color itu yang penuh warna, anak-anak akan tertarik untuk menyaksikan melihat. Kemudian yang kedua tentang diferensiasi di sini. Tadi kan saya lihat Pak Sen itu per kelompok anak-anak ada yang produknya, ada yang menggambar, ada yang pakai Canva kan itu di setiap kelompok. Nah kalau bisa mungkin nanti itu bisa dikelompokkan yang menggambar, nanti kelompokkan menggambar, yang menggunakan IT atau Canva itu bisa dikelompokkan menggunakan Canva, sehingga nanti kan anak-anak yang menggambar dia bisa saling koordinasi, ini gambarnya seperti apa sih. Yang Canva juga nanti dia bisa saling menanyakan template apa yang gimana sih cara yang mencari template agar bisa membuat media informasi seperti itu. Nah secara keseluruhan pembelajaran yang Pak Sen tampilkan tadi itu sudah bagus, secara berkualitas. Cuma di sini kan yang perlu ditambahkan bukan lagi dari saya seperti itu. Nah, kemudian lagi satu yang tadi tujuan pembelajaran yang kelupaan disampaikan itu mohon nanti setiap pembelajaran sampaikan ke anak-anak apa yang menjadi tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai, sehingga anak-anak tahu, dan bila perlu bentuk penilaiannya seperti apa. Nah itu saja mungkin dari saya Pak Sen untuk bukan kali ini. Nah kira-kira ada lagi yang mau Pak Sen sampaikan? Terima kasih Pak Rusdi. Saya mungkin kedepannya ya akan melihat lanjuti dari balik dari Pak Agus. Jadi mungkin setelah ini Pak Agus bisa berkunjung ke kelas saya di kelas 6 kan bisa dilihat ya. Mungkin bisa kok, saya orangnya demokratis Pak Agus, kasih tahu tempat aja Pak, tapi jangan diancam aja saya Pak. Siap. Ya, nanti bisa saya mau Pak Sen ini pembelajarannya seperti ini, nggak apa-apa. Ya itu saja sih Pak Agus, intinya saya bersyukur, saya termotivasi, dan saya berjanji untuk merefleksikan dan mendapati 4 kali dari bagus. Lebihnya silakan Pak Agus diterima, kurangnya mohon maaf. Itu saja terima kasih. Kalau begitu terima kasih atas kesempatan yang sudah Pak Sen luangkan untuk kita melakukan observasi. Oke, selamat siang Mas. Saya ini dengan para Santi Om Santi. Terima kasih Pak.